Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tanggal 10 Desember 2023, kitab 10 11 Desember 2023, kitab 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman Tuhan, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yesril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Ya, jadi pada kitab 2 Samuel ini dimulai dari pasca kematian Raja Saul. Dan pada saat kematian Saul, Daud ada di Filistin, dan kemudian dia mendengar berita itu oleh salah seorang tentara Israel yang notabene-nya adalah orang Moab, orang Amalek. Dan kemudian sampailah pada perikop ini, di mana Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Dan Tuhan menyuruh untuk pergi ke Israel, tepatnya ke Hebron. Dan kemudian dia menjadi raja di sana. Nah, apa yang menjadi renungan kita, bahwa apa yang dirancangan Tuhan, apa yang dinubuatkan Tuhan, ya dan amin. Dan dalam perikop ini sebetulnya adalah bagian dari nubuatan, ataupun penggenapan dari suatu nubuatan, bagaimana Daud yang diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas Israel, dalam hal ini di Hebron. Nah, yang kedua dari renungan kita ini, ya, bahwa ketaatannya yang mungkin menjadi renungan kita, ketaatan terhadap firman Tuhan, ketaatan terhadap apa yang disampaikan Tuhan itu, walaupun, nah ini yang kita bahas dalam pekan kebaktian keluarga yang lalu, berjalan dalam rancangan Tuhan,
tidak seluruhnya itu menyenangkan gitu ya. Bahwa ada lika-liku yang kadang-kadang sulit, berat, dan mungkin sehingga menangis gitu ya. Tapi ketaatan Tuhan membawa penderitaan itu menuju kepada keberhasilan, dan inilah yang ditunjukkan dalam perikop ini, bahwa Daud tetap akan menjadi raja. Nah, dan yang ketiga dalam perikop ini adalah bagaimana Daud ya turut berduka cita atas kematian Saul ya, dan ada orang yang memberitahukan kalau akan dilakukan upacara penguburannya, dan Daud mengirim utusan dan menyampaikan tanda ikut berduka cita, dan dia senang dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel dalam memberikan penghormatan terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, saya kira ini juga salah satu yang saat ini cukup langka gitu ya. Bagaimana orang-orang yang sangat menghormatin orang-orang yang dipakai Tuhan gitu ya. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, bukan tidak sedikit juga ya. Orang membenci pendeta, ya gitu, membenci pertua diaken. Nah, dalam perikop ini Daud sangat menghormati Saul, dan ketika orang memberikan penghormatan terhadap orang yang diurapi ini, dan dia juga sangat berterima kasih gitu ya. Sangat berterima kasih kepada orang Israel yang memberikan penghormatan penguburan terhadap Saul. Nah, jadi marilah kita pun melihat perikop ini sebagai suatu motivasi ya, motivasi bagi kita yang mungkin saat ini mengalami kesulitan baik dalam hal penyakit, mungkin ekonomi, dan yang lain-lainnya. Tetaplah bertahan di dalam Tuhan, karena di ujung jalan itu akan ada keberhasilan dan sukacita. Tuhan kalau mungkin kata di bata dengan semakin sa berseluruh nata tu hari. Haleluya. Amin. Tuhan